kita berada di Pulau Maratua yang masuk di Kabupaten Bero, Kalimantan Timur. Dan ini salah satu tempat kegiatan kita untuk edukasi terkait dengan air hujan, karena ini memang pulau nggak terlalu besar ya. Dan ini nanti kita lanjutkan di pulau-pulau yang lain di Kabupaten Bero, Kalimantan Timur. Nah, kemudian bagaimana kita bicara tentang kesinambungan? Kalau tadi Bapak Camat menyampaikan, ada satu sumber di Teluk Harapan. Sedangkan populasi kita di Maratua ini tentu semakin tahun semakin meningkat. Belum lagi peningkatan kebutuhan di sektor-sektor untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan dengan wisata, misalnya resort dan sebagainya. Memang ini penting sekali ketika kita bicara tentang kesinambungan. Nah, ini sudah ada beberapa hal yang sudah dilakukan masyarakat, terutama terkait dengan air hujan ini sebetulnya sudah benar, Pak. Per hari satu orang 1.000 gitu. Untuk mandi, untuk minum, untuk masak, nggak mungkin ya. Itu saja berarti per hari di sini sekitar, kami hitung langsung ini tadi dengan Pak Camat itu. Berarti sekitar 3.900.000 per hari hanya untuk air itu, kalau dihitung asumsinya kita per orang 1.000. Mohon izin Pak, saya berdiri. Dan itu sangat tidak mungkin orang per hari 1.000. Betul Bu? Maka kaitannya tadi kalau Kepala Dinas mendikati bagaimana air ini akan sangat berpengaruh pada dampak kesehatan, tidak hanya dampak kesehatan, tapi ekonomi, kesehatan, sosial masyarakatnya, dan terutama sekali ketika kita bicara tentang pembangunan yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Bagaimana di desa-desa wisata ini ke depan mulai diprogramkan wisatawan yang hadir itu di setiap dimanapun, di resort, di rumah-rumah penduduk, ketika mereka jalan buka keran siap minum tanpa perlu treatment apapun. Nah, ini yang ada di sini bisa kelihatan sedikit nggak apa-apa Pak, karena di sekitar ini ada. Jadi air hujan dari atap langsung ke tampungan, ya kan? Itu di sebelah itu ada. Nah, ini nanti, ya. Nah ini sudah benar, hanya kurang tepat. Benar sama tepat itu kurang dikit. Ini perilaku ini sudah benar, karena kita bicaranya adalah untuk menjaga konservasi sumber daya air. Kalau sampai Teluk Harapan ini diambil terus, karena tadi ternyata sangat mungkin hanya resapan ya Pak, itu akan habis. Maka dengan kaitannya dengan perubahan iklim dan sebagainya, mungkin kalau di Kalimantan belum terasa ya, kalau di Jawa Pak udah terasa sekali yang namanya perubahan iklim, fase krisis air itu sudah sangat terasa. Maka sebelum sini itu memasuki yang seperti di Jawa harus disiapkan masyarakatnya dari sekarang, dan perlu dikuatkan, perlu dukungan, terutama ini nanti kepala-kepala kampung. Kenapa begitu? Karena ini nanti kepala kampung itu menjadi political will di wilayah perkampungan mereka, yang menjadi contoh baik yang bisa ditiru. Coba Pak bayangin, tadi Pak Camat, berarti air ini bisa dikemasi, susah amat Pak. Menjual produk itu hasilnya sedikit, tapi kalau Anda menjual edukasinya itu lebih mahal. Daripada kita bikin kemasan yang nanti memicu permasalahan lain, sampah misalnya, mohon izin, ini kalau tidak semua mampu orang merawat, mungkin di daerah-daerah wisata ini sudah teredukasi dengan baik. Tapi selain daerah wisata, ini permasalahan tersendiri ketika masuk di laut. Nah, bagaimana kita tidak berperilaku untuk memproduksi sampah, tapi untuk menghentikan sirkulasi sampah ini dengan apa? Salah satunya manfaatkan air hujan untuk menghilangkan botol kemasan ini. Karena tadi disampaikan bahwa mayoritas penduduk di Maratua ini adalah nelayan, baik nelayan lepas maupun yang nelayan budidaya. Apapun itu, artinya di laut itu menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat Maratua. Maka itu harus dijaga, karena kita bicaranya jauh ke depan. Karena apa, di dalam tanah ini kalau kita ambil terus akan habis. Dan kita ingat loh, kita di bumi ini tamu. Tamu itu akan berganti tamu-tamu yang lain. Jangan saat kita jadi tamu keadaannya baik, kita tinggalkan dalam keadaan buruk. Nah, ini kita harus ada tinggal rasa nih sama makhluk sebelumnya. Benar nggak sih kebiasaan menampung air hujan itu jauh lebih baik, dan air hujan di sini berbayar atau gratis Bapak? Nah, kita
berbayar dan air yang gratis. Ini dari sisi kualitas, karena nanti kaitannya kualitas air akan sangat berdampak pada kesehatan. Nanti bisa dilihat dengan pengamatan Bapak Ibu. Oh, kalau masyarakat tadi 2 kampung ya Pak yang masih full memanfaatkan air hujan, orangnya jauh lebih sehat atau tidak, bisa dilihat dari indeks kesehatan masyarakatnya dibanding masyarakat yang sudah memanfaatkan air banyak hal. Kami ingin uji dengan alat namanya TDS tester. Alat ini mudah didapat melalui online maupun di toko Alkes. Kalau di Jawa ini nggak sampai 200.000. Alat ini untuk mengetahui seberapa sih besaran padatan yang ada di dalam air. Kenapa itu penting? Karena semakin besar nanti angkanya, artinya yang terlarut di air ini terlalu banyak, sehingga nanti akan menyebabkan kelompok atau klaster molekul air itu gede atau kelompoknya besar, yang ini kaitannya dengan kesehatan. Makanya benar kalau air kita itu, air yang murni masuk ke dalam tubuh itu akan memberikan dampak kesehatan yang luar biasa, seperti disampaikan Bu Kepala Dinas tadi, bahwa ini kaitannya dengan regenerasi sel. Air hujan? Air hujan Jawa. Nah, ini air hujan Jawa karena saya bawa dari Jawa. Kan benar air hujan Jawa, Pak. Yang baca itu benar. Masih jauh lebih bagus air hujan di Maratua. Kira-kira nih kalau udah tahu sederhana seperti ini, kita cerdas belum secara finansial? Berbayar, kualitasnya KW loh ini Bapak Ibu. Boleh kan dibilang KW? Oh ya, yang gratis ternyata justru lebih ori. Kira-kira gimana nih? Karena ini kaitannya dengan kampung wisata tadi, desa wisata. Kenapa saya bilang begitu? Kami berharap ke depan ada satu langkah bagi desa-desa wisata ini untuk menjual wisata edukasi terkait dengan air. Bapak Ibu harus tahu, kita sekarang secara umum Indonesia ini memasuki fase di mana krisis air. Krisis air ini diikuti krisis edukasi. Tidak semua orang tahu bahwa kita ini ada masalah besar sebetulnya, dan masyarakat harus tahu solusinya. Ini penting. Nah, bagaimana di Maratua ini disiapkan untuk memberikan edukasi terkait dengan solusi permasalahan krisis air ini? Cukup Pak, cukup apa? Nanti ada di masing-masing rumah ini tampungan air hujan yang sudah melalui beberapa filterisasi, dan itu gampang Pak, nggak susah. Jadi setiap pengunjung masuk Pulau Maratua ini bukan di penduduk yang minumnya air langsung air hujan, apalagi di fasilitas-fasilitas publik Pak. Jadi harus ada contoh di kantor kecamatan, di kantor-kantor kepala kampung ada contoh. Kemudian di resort-resort begitu juga. Saya rasa nanti ini ke depan kita tidak hanya bicara tentang kemandirian air, tentang kedaulatan ke depan, tapi kita sudah bicara bagaimana kita membuat satu langkah antisipasi dari perubahan iklim ini. Oke, sampai di situ. Nah, kaitannya 3 ini, klaster molekul kecil ini atau yang angka-angka kecil ini, inilah yang kemudian air ini kelompoknya kecil yang mudah masuk ke sel manusia. Nggak mudah, nggak semua air kita itu masuk ke dalam sel tubuh kita. Ketika nanti air ini nggak optimal masuk, satu kotoran di sel nggak bisa dibersihkan secara optimal. Sebaik apapun nilai nutrisi kita, nggak akan optimal membangun imunitas kita, karena nanti proses regenerasi sel ini terjadi. Jadi fungsi air itu banyak, termasuk bagaimana air ini mampu menghidrasi seluruh jaringan sel kita. Kalau itu nanti nggak masuk jadi masalah juga. Jadi 5 ini dan 4 ini dan 3 ini bagus, tapi yang satu masih berbayar, yang 2 ini gratis. Jadi secara umum air hujan di kita bagus. Air hujan ketika diikuti dengan petir, ini tidak hanya dia sangat murni, tapi dia sudah mempunyai potensi hidrogen yang tinggi. Jadi jenengan itu sudah tepat, gak usah tergiur dengan berbagai merek. Cuma bagaimana kemudian kebiasaan ini menjadi budaya seluruh masyarakat Maratua. Tidak hanya yang tua-tua, tapi generasi penerusnya harus paham ini. Karena data secara ilmiah menunjukkan air sumur Bapak itu jauh lebih baik dari air yang berbayar ini. Biasanya kita
kita membuat satu estimasi waktu sekitar 10-15 menit. Air hujan itu masuk di pipa ini. Air hujan pertama masuk di sini semua Pak, nggak akan masuk di tampungan akhir. Kalau selama ini di sini kan langsung bleng gitu ya. Makanya itu ada sisa-sisa tikus masuk Pak. Katanya tikusnya banyak. Nah, itu saja masih sehat-sehat kan? Loh, lah kenapa Anda sehat kok malah beli? Berarti di sini indikator kesejahteraan masyarakatnya sudah terukur Pak. Nah? Kalau beli ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Galonnya. Aduh. Ya wis lah, terserah pilihan. Sederhana saja. Pilihan Anda menentukan kecerdasan Anda. Jadi hanya dilihat Anda sudah cerdas belum secara finansial. Hitung-hitungan cerdas belum. Galon kali piro sih. Nah, di sini hujan pertama di dalam pipa 6 dim ini ada bola plastik. Fungsinya apa? Ketika di pipa ini penuh, maka bola plastik tolong di brosur itu di persok 3 ke 6, dia akan menutup di sini. Supaya apa? Air hujan berikutnya tidak bercampur dengan air hujan pertama. Paham sampai di situ? Jadi yang namanya sisa tikus dan kawan-kawan tidak masuk. Ohnya yang agak panjang tuh gitu saja. Nah, maintenance-nya, perawatannya di bawah pipa 6 dim ini biasanya kita kasih keran. Untuk apa? Setiap selesai hujan kita buka kerannya sampai habis. Setelah habis nanti ditutup agar hujan berikutnya, hujan pertama masuk di sini lagi. Paham sampai sini? Oke. Setelah itu ketika ini penuh, air akan lari masuk ke dalam tabungan toren-toren. Tadi Bapak mengeluhkan, tapi gimana dengan jentiknya Bu? Ya kan? Pak Dua, sana itu. Saya bilang nanti saya jelaskan. Nah, di tampungan ini biasanya ada tutupnya. Lah saya heran kok sini tampungannya tutupannya pada lari kemana ini? Terbang. Anginnya kuat di sini Bu. Semua dayono tutup hilang ini. Karena ini konsepnya adalah bagaimana penyimpanan kita itu tertutup rapat. Karena dengan tertutup rapat ini menghindarkan dari kontaminasi di luar, baik debu di sini juga dari tadi datang saya nggak lihat capung, artinya kualitas udara di sini sudah rendah. Tahu capung Bapak? Nah, helikopter kecil gitu ya. Ketika nggak ada helikopter kecil Pak di wilayah Bapak, artinya kualitas udaranya sangat turun. Nah ini pentingnya salah satu ini. Kalau nggak brosur di sini. Oke. Nah ditutupnya ini biasanya tutupnya kalau merek tertentu sudah ada saringannya. Tapi yang ada di sini biasanya tutupnya itu modelnya ada bawahnya tertutup itu kan. Nah itu biasanya kita bor Pak. Sehingga pipa yang kita gunakan ini untuk sampai ke tampungan ini 3 dim. Kenapa biasanya kita lihat curah hujannya? Nah, 3 dim ini kemudian kita di sini ada overshock. Apa stop kran yang ini Mbak, atasnya pipa. Kita menggunakan stop kran. Jadi 3 bulan di sini stop kran besar itu ditutup kalau pas kemarau. Agar apa? Agar nanti hujan pertama setelah kemarau nggak masuk ke tampungan. Setidaknya hujan ketiga baru dibuka. Ini kita bicara buka keran siap minum, oke? Nah, di dalam tutup ini yang tadi saya bilang harus ada contoh tutupnya nggak sih? Ada tutup nggak di sini Pak yang dekat? Tutup tampungan. Biar saya tunjukkan mana yang harus dibor. Di dalam tutup ini biasanya kita kalau yang model toron-toron tampungan di sini, ini biasanya kita libur sendiri. Di dalamnya kemudian kita kasih ini Bapak Ibu, dakron. Bapak tahu dakron? Kalau nggak ada dakron kain bisa. Ini untuk apa? Agar debu halusnya tidak masuk di tampungan sehingga tidak memicu sedimentasi. Coba lihat tampungan Anda ada sedimentasinya enggak? Enggak ada. Ada jentiknya? Lah gimana enggak ada jentik, orang tutupnya aja diambil ditaruh kemana? Ojo
malah dilongsor nih. Loh, karena konsepnya penyimpanan itu satu harus tertutup rapat. Biasanya juga ketika hujan 1 jam dalam durasi deras, tampungan di sini rata-rata 1000 liter ya, yang paling gede ya, itu biasanya sudah meledak, sudah melebihi kapasitasnya. Baru di sini tolong Pak Rusor itu di pembuangan ini, baru sisa limpasannya ini dilanjutkan ke toren-toren berikutnya atau dibikinkan bak-bak besar. Jadi yang lari ke toren berikutnya, ke tampungan berikutnya ini sudah terfilter 3 kali ini. Bak-bak misalnya setelah ini dibikin bak besar karena di sini lahan masih banyak. Tinggal kita ngitung, aku 5 anggota keluarga nih, kalau aku datang per bulan sekian, berarti aku butuh sekian untuk masak sama untuk minum dan untuk yang lain gitu. Siapa kita?